Baik pemirsa, sampai juga kita di segmen terakhir. Pada segmen terakhir ini kita akan membahas tentang pencegahan dan tips untuk tidak terjadinya infeksi telinga ini. Masih bersama saya Indra dan narasumber kita Prof. Zainul dan Pak Ajat. Tadi sudah dijelaskan bagaimana penyebabnya, gejalanya apa, terus apa yang dilakukan kalau misalkan terjadi ini ya Prof ya. Terus pencegahannya apa Prof agar kita terhindar dari infeksi telinga ini? Baiklah, pencegahan agar infeksi telinga ini tidak terjadi, ini usaha ya. Seperti dikatakan tadi, infeksi telinga ini bisa terjadi pada anak atau pada dewasa. Untuk anak-anak, maka untuk ibu-ibu yang menyusui anaknya dianjurkan tidak menyusui anaknya sambil berbaring atau sambil tidur. Tapi dianjurkan untuk menyusui anaknya dalam posisi duduk. Jadi ibunya memangku anaknya, tapi tidak dalam posisi berbaring sambil tidur. Karena cairan susu atau lendir tadi dari tenggorok anak bisa masuk ke telinga bila dilakukan dalam posisi tidur atau berbaring. Yang kedua, kalau diberi susu botol pun juga harus diberikan dalam posisi duduk, tidak boleh berbaring atau tidur. Dan yang ketiga, kalau anak sudah batuk pilek itu harus diobati secara tuntas. Jangan dianggap biasa saja nanti juga sembuh begitu. Karena itu nanti akan bisa mengakibatkan infeksi pada telinga. Jadi kalau misalnya masih batuk pilek juga dalam cukup lama pada dokter anak, mungkin sebaiknya konsultasi ke THT apakah sudah ada akibat yang terjadi pada telinga si anak. Seperti yang saya katakan tadi, bisa saja sudah terjadi OME, yaitu otitis media efusi, walaupun cairan belum keluar. Dan tentu saja jika anaknya sudah agak besar, ibu-ibu kan suka bawa anaknya berenang. Nah, kalau sudah ada batuk pilek lama atau sudah pernah keluar cairan dari telinganya, sebagusnya tidak membawa anak berenang dalam keadaan batuk pilek. Dan kalau dokter THT mengatakan gendang telinganya belum menutup, jangan dibawa berenang. Kecuali kalau sudah menutup kembali, baru si anak boleh dibawa berenang. Itu pada anak. Nah, pada orang dewasa, jika sudah terjadi OMSK ini, harus kita ingat masyarakat, OMSK pada orang dewasa tidak seperti zaman dulu. Saya mengatakan OMSK yang zaman dulu, di mana cairan keluar mengalir di liang telinga pada orang dewasa atau anak-anak yang besar, sekarang tidak ada lagi yang demikian. Congek yang lama itu disebut yang congek yang kuno, saya bilang. Congek sekarang modern, coreng. Jadi cairannya itu tidak pernah mengalir lagi di luar, tapi hanya di dalam saja. Di dalam ya. Cuma pendengarannya berkurang pelan-pelan. Yang terasa cuma dia sendiri. Kadang-kadang dia korek-korek terus karena dia gatal karena basah. Nah, oleh karena itu pada orang dewasa yang merasa ada cairan atau basah dalam telinganya, sebagusnya jangan dikorek sendiri, tapi pergilah berkonsultasi pada dokter untuk melihat apakah terjadi ada infeksi pada telinganya atau tidak. Karena bisa juga karena kotoran telinga, karena jamur dan sebagainya. Dan kalau sudah dinyatakan ada gendang yang pecah, maka sebagusnya orang dewasa ini tidak berenang seumur hidup sampai gendang itu dinyatakan menutup. Ya. Tapi kalau dia sudah berobat beberapa kali tidak bisa menutup juga itu gendang, maka tentu sebaiknya dia dilakukan operasi. Ya, operasi itu disebut juga dengan bedah mikro telinga dengan tujuan membuat gendang baru sehingga tidak terjadi tuli yang lebih berat dan juga tidak timbul komplikasi. Dan pasien tadi bisa berenang kembali kalau sudah dilakukan operasi. Ada baiknya memang menghindari dulu berenang kalau misalkan belum sembuh betul, kalau masih gendang telinganya masih atau anak dalam batuk pilek, jangan dibawa berenang. Terus ada tidak sih Prof yang gaya hidup atau pola makan yang mempengaruhi untuk mudah terjadinya infeksi telinga ini? Ya, seperti dikatakan, semua penyakit kadang-kadang tentu ada hubungan, kadang-kadang ya, seperti juga penyakit lain atau kencing manis dan sebagainya. Ini juga. Jadi kalau kita sudah memang artinya ada infeksi pada telinga, maka jangan mengorek telinga itu, jangan membersihkannya dengan alat-alat yang tersedia, cotton bud dan sebagainya. Karena itu berarti memasukkan kuman baru. Lebih baik kalau masih terasa berair,
atau tidak enak, konsultasi ke dokter. Yang kedua, batuk pilek akan membuat infeksi tadi berulang kembali atau cairan yang sudah berhenti bisa keluar lagi. Oleh karena itu, cara makannya tadi tentu sebaiknya tidak minum es, tidak batuk pilek yang dibiarkan, dan tidak berenang. Itu pola hidupnya. Dan yang ketiga tentu membuat daya tahan badan lebih kuat. Jadi sayur-sayuran, buah-buahan di samping konsumsi daging dan sebagainya, dan itu olahraga juga. Semuanya jika badannya kuat, maka kesembuhan dari penyakit ini mungkin bisa terjadi tanpa operasi. Kalau dari Pak Ajat, apa Bapak tadi sudah menghindari semua yang dianjurkan untuk mencegah terjadinya infeksi telinga ini? Alhamdulillah sudah saya ikuti anjuran Profesor. Apa-apa yang harus di pola makannya, ya, pola makannya atau kebiasaan. Ya sudah saya ikuti. Alhamdulillah saya sampai sekarang ini tidak ada keluhan apa-apa dan saya sudah bisa aktivitas bekerja kembali. Jadi sudah menghindari, alhamdulillah sekarang keluhannya udah berkurang ya. Alhamdulillah. Prof, kalau bagi yang sudah terkena infeksi, ada tidak apa yang harus dilakukan agar infeksinya tidak berlanjut sampai luas? Ya, seperti katakan tadi, kalau memang dia sudah berkonsultasi pada dokter THT bilang, Pak atau Bu, ini anak Ibu gendang telinganya pecah dan ini akan bisa berulang kembali. Bapak, walaupun tidak ada sakit, jadi ini harus diingatkan oleh masyarakat. Congek ini atau telinga berair ini jarang menimbulkan sakit. Kalau sudah merasa sakit, itu berarti sudah ada komplikasi. Cuma pendengarannya tanpa disadari kan berkurang pelan-pelan. Oleh karena itu, tentu dia tidak usah membersihkan karena takut malu. Jangan. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita bersihkan sendiri telinga yang terasa basah itu, maka berarti kita masukkan infeksi baru. Jadi tetap aja konsultasi. Yang kedua, tentu selama itu belum menutup gendang telinganya atau belum sembuh total, maka tidak boleh berenang. Ya. Dan yang ketiga, yang penting sekali, konsultasi ke dokter THT. Jika tidak sembuh juga, masih penasaran, jangan buru-buru ke paranormal atau ke pengobatan alternatif. Cari dokter THT kedua, kalau perlu dokter THT ketiga. Karena ilmu ini berkembang terus. Dan tindakan operasi pada saat ini sudah berkembang dengan baik untuk menyembuhkan penyakit ini secara total. Cuma sampai saat ini, baik di Indonesia maupun di Jakarta sendiri, belum semua rumah sakit tersedia fasilitas untuk melakukan operasi. Ya, baik mengenai alat-alatnya dan kadang-kadang juga tenaga dokternya belum semuanya ada pada semua rumah sakit. Itu masyarakat juga harus tahu. Oke, ada Prof, mungkin penjelasan untuk pemirsa tips bagaimana untuk perawatan telinga yang mudah dilakukan di rumah. Ini juga ada kebiasaan masyarakat ini merasa bahwa telinganya harus dibersihkan tiap hari. Tidak ada. Dalam bidang medis tidak ada dianjurkan membersihkan telinga itu tiap hari. Kalau ada perasaan ingin dibersihkan setiap hari, rasa gatal atau rasa tersumbat, lebih baik konsultasi ke dokter apa penyebabnya. Sebab telinga ini diberi oleh Tuhan ada namanya serumen atau kotoran telinga. Itu gunanya mencegah jamur, mencegah binatang-binatang kecil bisa masuk. Cuma kadang-kadang dia memberi rasa gatal kalau dia dalam jumlah yang banyak atau basah. Atau kadang-kadang terasa tersumbat. Nah, jika itu mengganggu, jangan dipaksakan. Jangan dikorek tiap pagi. Lebih baik konsultasi untuk melihat situasi apa yang terjadi. Itu yang tip yang saya perlu sekali tekankan pada masyarakat. Ya, jadi jangan membersihkan telinga tiap hari, dan kotoran telinga pun ternyata ada manfaatnya. Ada manfaatnya, juga, ya, diciptakan oleh Allah dalam anatomi tubuh kita oleh kelenjar yang membentuk serumen itu. Cuma ada orang yang banyak, ada orang yang sedikit. Ya, tidak semua. Ya, jadi ada yang warna hitam, ada yang warna kuning dan sebagainya. Serumen itu, ya. Alhamdulillah, semoga yang kita bicarakan tadi sangat banyak bermanfaat, berguna, banyak bermanfaat. Dan moga juga termasuk amal soleh bagi kita. Amin, Prof. Ya. Dan untuk Pak Ajat, terima kasih juga sudah mau meluangkan waktunya berbagi pengalaman ya tentang sakitnya ini ya. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu
pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh-penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Demikian perbincangan kami dalam Sapa Dokter kali ini. Semoga informasi yang kita bicarakan bermanfaat. Saya Indra, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.